Selamat malam semua yang di Amerika. Selamat pagi yang di Asia ikut belajar. Ini masih gini. Oke. Sudah kenal semua belum? Satu dengan yang lain. Sudah. Oh ya, oke, thank you. Sudah kenal semua satu dengan yang lain? Ya, ada belum? Ya. Nanti saya kenalan, tapi jangan tanya nomor rekeningnya. Baik, kita mau belajar hari ini. Ya. Apa bahasa Inggrisnya meleng? Apa ya? Meleng apa ya? Tidak bisa hubungan. Bukan dah. Apa ya? Bukan, meleng itu contoh gini dulu ya. Gini, waktu lagi drive, lagi nyetir, ya, bukan blind spot. Terus tiba-tiba dikit aja ada yang apa lihat sesuatu gitu. Apa ya? Ya, kenapa? Tolong di rumah bantu jawab. What in English? Ngerti nggak kata meleng? Apa Joni? Apa Joni apa? Apa ya bahasa Indonesia tentang rambut? Kalau di sini look away sih. Look away. Look away. Look away. Iya, gini ya. Ini, aduh kalau saya cerita ini saya masih ngiris sampai hari. Saya punya teman dokter di Jerman. Ya, dia punya 4 spesialis orang Indonesia. Ya, namanya Dokter Iwaji. Satu hari dia pergi bersama istri dan 2 anaknya. Jadi mereka tinggal di Jerman. Waktu itu anak pertama perempuan masih umur 6 tahun, anak kedua lagi umur 4 tahun. Dia nyetir, mama dengan 2 anak ada di kursi belakang. Nah, karena hal simpel terjadi. Maaf, anak yang nomor 2 umur 4 tahun ini, maaf ya, mabuk kali. Terus dia muntah. Wajar nggak si papa nol? Kalau wajar tidak? Wajar. Seharusnya. Ya, tragis sekali. Mereka kecelakaan. Mama dan anak kedua meninggal di tempat. Tinggal papa dan anak perempuan. Oh, berapa tahun papa ini merasa tertuju. Ya, tapi bisa kamu disalahkan. Saudara, ini kata meleng. Look away. Satu kali saya punya teman, hal simpel terjadi. Ya, teman saya ini paling apa? Tolong ya, ayo semuanya dengar baik-baik. Ayo telepon, apa nunggu beri? Oh ya, supaya kita konsentrasi ya. Dia ini orangnya sangat perfeksionis. Suatu hari mereka mau berangkat, harus naik pesawat. Tiba-tiba kelihatan ada satu rambut putih di kepalanya. Sederhana sekali, ini meleng tadi. Uban, ada uban. Nah dia nggak suka. Nah udah, ya dia nggak suka. Ternyata rambut satu ini ganggu sekali. Ditarik-tarik nggak bisa. Dia minta tolong anaknya suruh cabut, nggak berhasil juga. Kenapa? Ini boleh nyala nggak? Enggak, di situ peteng. Oh ya, gelap. Buram. Ini sih enggak apa sih, di sini buram. Sisi sini gelap. Oke. Saudara dengar kisah ini. Gara-gara uban satu itu mereka terlambat pesawat. 6 orang tiketnya angus. Jadi harga uban satu itu berat. Saya punya teman lain lagi, sangat menjaga wajahnya, pipinya. Nah, 2 hari sebelum berangkat di apa kok biskol jerawat muncul.
Iya. Buat berapa orang ya biasa, tapi buat orang ini nggak bisa. Sangat mengganggu penampilannya. Wah, dia pikir cuma sedikit hal kecil saja. Rupanya salah pencet. Nanti jadi apa? Infeksi. Ya, sebelum sampai infeksi ya. Berdarah. Ya, akhirnya jadi luka yang agak besar. Bukan cuma tanda, masih belum tanda, luka. Wah, dia panik sekali. Bagaimana mau berangkat itu? Nah, saudara, saya tidak tahu kenapa di sosial media saya tulis tema ini. Satu hal yang Tuhan tidak suka, ketika kita sibuk ngurus diri sendiri, sampai kita nggak bisa tahu apa kehendak Papa dalam hidup kita. Nah, itu tadi kata meleng tadi itu. Coba masing-masing kita jujur. Kapan peristiwa terakhir dalam hidup kita? Ada hal sederhana, hal yang simpel, tapi kita terlalu fokus sehingga kita nggak usah ngomong tentang Tuhan dulu. Ternyata ada urusan yang jauh lebih penting dan lebih besar. Tapi karena kita sibuk ngurus satu hal itu, bisa nggak kehilangan kesempatan? Ya. Jauh bisa tidak? Bisa. Nah, di sini kita belajar, saudara. Ternyata iblis itu paling suka mengalihkan perhatian kita dari hal yang seharusnya lebih penting, tapi kita dilupui tadi, diajak melihat yang lain yang kurang penting. Dan itu sangat tergantung hidup kita sendiri. Mau fokus yang mana dalam hidup kita? Coba saya minta semua di sini ku jawab, yang di rumah juga jawab. Komparator saya ada 2. Ya. Penting sekali. Mudah atau susah, kita meleng, kita lupui karena kata orang. Ngerti maksud saya? Loh, jawab dong. Pernah? Apa kata orang? Nanti orang ngomong apa? Nah, buat orang-orang barat, mereka seringkali cuek. Betul kan, orang ngomong apa? Tapi orang timur seperti kita, dipikirin. Orang ngomong apa? Contoh kecil, tapi ini fakta besar. Seharusnya suami istri pengantin baru ini suka cita habis menikah. Tapi gara-gara mau menikah, mendengar kata orang, akhirnya bukan berantem, mikir utang setelah nikah. Ada nggak? Gara-gara orang ngomong, loh kamu menikah kok nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Pernah dengar kisah seperti itu? Nah, ini loh banyak hal, saudara. Ketika kita sibuk dengan urusan diri sendiri, maka kita sulit untuk mengetahui, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita belajar supaya dalam hidup ini jangan sampai hal-hal yang penting tapi jadi kacau karena hal-hal yang sepele. Setuju saya ngomong ini? Ayo kita perhatikan apa kehendak. Kita lihat contoh di Alkitab, Yeremia pasal 18. Coba Yeremia pasal 18. Lihat Alkitab. Ayat 1. Papa bicara apa kepada Yeremia hari itu? Yeremia 18 ayat 1.
Coba kita lihat. Udah, yang sudah dapat silakan baca. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Ya. pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nah, stop dulu. Suatu hari ketemu utama bahasa Inggrisnya. Yeremia 18 ayat 1. Enggak. Kan yang kuncinya. Oh iya. Silakan masuk. Oh, iya. Muncul. Ini bayar utang yang lalu ya. Ayo gimana? Ya. Udah Yeremia 18 ayat 1. Nah, saudara perhatikan kata segera. Inggrisnya apa? Siapa bahasa Inggris? Soon. Kita mau cuma nyalakan lampunya, nggak yang di situ apa? Oh malah mati. Oh enggak. Oh di situ. Ya, udah, Thank you. Udah, saudara, kata segera ini penting. Ada nggak Inggrisnya? Cepetan ya bahasa Inggris. Go down. Go down. Bukan. Soon. Go down. Bukan. Bahasa Inggrisnya. Jangan ngarang sendiri di Alkitab maksud saya. Bacakan. Dia bacakan. Ya. Ayat 1. Bahasa Inggrisnya. The word that come to Jeremiah from the Lord. Ya, and then. 2. Enggak, masih 1. Belum selesai. Oh, habis ya. Oh, bahasa Inggrisnya. Itu ayat 2-nya ya. Ayat pesannya ayat 2. Oh, maaf yang ayat 2. Yeremia said, Yang ayat 2. Ayo, Go down. Go down to the water house. oh, go down. Iya, go And down. then I will give you my Oke. Ada terjemahan lain nggak? Sini, ada dia. Iya. Atau Herman kamu pindah, suami istri bisa. Iya, salah berdua. Sudah. No. Bisa please. kamu Saya putar minta, dia dari cepat. sana. Ayo. Nggak bisa dikontrol. Oh iya. Nah, ayo bawa terjemahan yang lain. Udah Cik, biarin aja. Tolong ibu-ibu, jangan Cik, jangan berdiri. Saya nggak mau ada orang urusan makanan. Tolong duduk dulu, dengar firman. Pak, ayo Pak, dengar firman dulu. Urusan nanti, ayo duduk semuanya. Jangan urusan makanan, saya nggak mau. Nggak, ibu sudah duduk aja dulu. Oke, saya minta semuanya tertib dengar firman. Saya nggak mau. Kesini saudara kita mau dengar firman. Maaf. Duduk, oke? Terima kasih. Ada bahasa Inggris yang lain saya mau bongkar kata segera. Ada utama ayat 2 jadinya. Immediately. Immediately. Nah itu yang saya tunggu. 18%. Tuh sekarang yang bersihkan. Kata apa di situ terjemahannya? Go down. Tidak tahu terjemahan apa yang lain. Immediately terjemahan apa? No, saya minta translasinya apa? Kan banyak versi. Apa di situ? Tolong ini penting. Lihat bahasa Inggrisnya yang punya buka sungguhnya. Semuanya go down. Go down lah. Oh, Di go down. di sabda go down. Nanti kalian engage di dalam. Iya, coba makin. Arise and go down. King James. Bangkit ya. Bangkit lah. Oke. Saudara, jadi Papa Go down. kalau berfirman itu nggak bisa kita tunggu pakai waktu kita. Katakan amin. Amen. Dan ini yang luar biasa. Segera. Saya tanya, Yeremia bisa alasan nggak? Loh, saya tanya bisa alasan nggak? Bisa. Bisa. Apa kira-kira kalau Yeremia seperti kita, alasan kita apa? Tunggu, alisku belum betul. Belum maaf. Bisa nggak? Bisa. Tunggu, bedaanku belum rata. Tunggu, aku masih gunting kuku. Belum anak kecil loh, saudara. Iya. Ya. Iya atau tidak? Skor. Saya harap mulai sekarang setiap kita memperhatikan Bisa. betapa kurang ajarnya setan Ya. menunda-nunda waktu yang harusnya segera, Ya. tapi kita sibuk sendiri. Setuju nggak? Ya. Banyak nggak terjadi hal seperti itu dalam hidup kita? Ya. Banyak.
Nah, banyak. Ini loh saudara, went down. Ya, tidak ada kata segera ya. Go down, went down. Saudara jangan main-main. Iblis seringkali buat kita melek, look away. Perhatian kita nggak fokus. Sekarang kita buka Wahyu 12 ayat 12. Ini lebih menakutkan lagi. Ternyata antara kita dengan setan, kita jauh lebih goblok, saudara. Setan, Wahyu 12 ayat 12. Setan itu jauh lebih pinter. Ada apa? Baca. Sudah, bahasa Indonesia dulu, Wahyu 12 ayat 12. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah, itulah kita yang diam di surga. Amin. Bersukacita. Tapi baca. Ya celakalah kamu, hai bumi dan laut. Kenapa bumi dan laut celaka? Karena iblis telah turun kepada bumi dan laut dengan keramaian yang besar. Ini alasannya. Kalimat terakhir. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini berbahaya buat gereja Tuhan. Ya. Ayo kita mikir jujur. Saya percaya semua kita, ya semua kita. Maaf, setua apa umur kita? Umur berapa kakaknya Tante Cherry? 82, 81. Ada lebih tua ada 82 di sini. Ada. 28. Nah, setua-tuanya kita, kalau kita melihat firman ini, saya mau tanya, pernah nggak kita dikejar deadline? Ngerti? Pernah nggak? Ini jawab dong. Sering ya, dikejar. Harus selesai. Besok pagi jam 7. Ya ini jam 2 pagi. Kurang 5 jam lagi. Harus selesai. Kira-kira kalau kita mendapat waktu yang singkat, deadline-nya kurang berapa jam lagi, harusnya kita bagaimana? Buru-buru. Sekarang. Saudara, biarlah mulai hari ini setiap kita menyadari. Jujur jawab pertanyaan ini. Berarti antara gereja Tuhan yaitu kita dengan si kunyuk si setan itu, siapa lebih kenal waktu? Si kunyuk. Bayarkan. Pernah dengar kata lembur, overtime? Ya. Sering. Kerjaan. Saya harap semua kita yang belajar hari ini, baik yang di RS ini maupun yang di rumah, jangan main-main dengan waktu Tuhan. Dalam dunia lalu lintas, orang yang berkendaraan, saudara pernah sadar nggak? Meleng 1 detik itu fatal nggak? Fatal. Menang 1 detik, oi Pak Gembala baru datang. Warga nggak ikut? Oh enggak. Oh, kasihan baru datang, suruh terjemahkan minum. Saudara, 1 detik, ayo kita jujur. Buat kita manusia, mendengar kata 1 detik, seringkali kita remehkan atau kita pentingkan. Seringkali cuma 1 detik saja. Ketika pertama kali saya meluluskan seorang anak kami yang jadi pilot, itu saya kaget dia menjelaskan kepada saya. Hanya ada 2 profesi di dunia ini yang dituntut untuk dalam waktu enggak cuma 1 detik, sekian detik harus bisa make decision. Itu profesi pilot
dan dokter yang mau operasi. Saya terjemahkan gimana? Coba ya, maaf. Saya ulang. Buat seorang pilot dan buat seorang dokter yang mau operasi, ketika kondisi pesawat cuaca buruk dalam keadaan seperti itu, atau seorang dokter yang sedang menghadapi pasien yang kritis, mungkin nggak coba lihat buku manualnya ini bagaimana. Ayo, mati dulu nih pasien dan pesawat bisa celaka. Maka itu ketika anak saya lulus jadi pilot, saya belajar ini. Pilot itu dituntut dalam waktu sepersekian detik, bukan 1 detik, sepersekian detik. Apa putusannya? Saya harap dengan konsep ini masing-masing kita bisa belajar. Kalau setan bisa lebih tahu waktu yang Tuhan kerjakan, maka itu antara mereka dengan kita, siapa yang berani kerja lembur atau overtime? Si Kunyo. Siapa lebih tahu kerja lembur? Karena kita nggak tahu waktu Tuhan, maka itu kita sering santai. Kembali, apa yang harus dipikirkan seorang pilot ketika dia membawa sekian ratus penumpang dan dalam kondisi yang darurat? Coba, ini hal kecil tapi akibatnya apa? Kalau pilot itu terlalu egois, sedang mikir keluarganya sendiri, bahaya nggak mengambil keputusan? Nah, egois itu kejahatan besar buat Tuhan. Saudara, ayo, ketika situasi yang sudah seperti ini keadaannya, biarlah kita lebih serius mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi Yeremia bisa alasan, nantilah Tuhan, aku menyelesaikan ini dulu. Nanti. Kisah Rasul pasal 8. Coba carikan saya ayat berapa itu ya, perikop mana? Ketika Filipus menginjili Menteri Keuangan Kerajaan Ethiopia, dan di Kisah Rasul 8 itu pertama kali Injil masuk Afrika di Ethiopia. Ya, ayat berapa? Kisah 8 ayat berapa? Perikopnya coba tolong saya. Tolong Filipus, sida itu Filipus ayat berapa? Baca ayat 5 Kisah Rasul 8. Ini ketaatan Filipus luar biasa. 1, 2, 3. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Oh, bukan. Coba bawa lagi. 26. Terima kasih. Ayat 26. Coba lihat ya. Ayo kita baca Kisah 8 26. Ya, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya, terus? Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara perhatikan, tidak dijelaskan Filipus sedang apa, tapi tiba-tiba ada perintah, pergi kamu ke sebelah selatan, ambil jalan yang turun ke Gaza dari Yerusalem. Saudara, luar biasa. Filipus nurut. Dan yang aneh, jalan itu apa? Sunyi. Logika kita. Biasanya kalau kita disuruh
sesuatu tempat tapi jalan itu sunyi, kira-kira kita mikir apa dulu? Serem, takut, apalagi Salah. ngeri, nggak berani, nggak yang suka shopping, nggak bisa belanja, maaf karena sepi. Tapi Filipus nurut. Ini luar biasa. Dalam waktu yang singkat, dia bertemu dengan seorang bendahara kerajaan Ethiopia. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Dan dibaca di rumah bisa lihat. Tidak terganggu ya sayang? Karena maka itu dalam hidup ini gua ada lagi. Dalam hidup ini saudara, banyak sekali waktu yang kita buang dengan sia-sia. Setuju saya berkata ini? Ya, amin. Ketika kita sibuk hanya mikirkan diri sendiri. Saya beri contoh lagi. Apa yang dialami seorang istri kalau suaminya dalam semua konsep hidupnya itu mewakili mamanya? Coba renung. Tolong yang di belakang tenang dulu, dengar ya. Ayo jawab. Apa yang terjadi bagi satu keluarga, khususnya seorang istri, kalau suaminya dalam semua kesibukannya selalu mewakili mamanya? Kacau. Kacaunya bagaimana? Iya, berantemnya karena apa? Penting ini saudara. Ikut campur, kurang jelas. Bisa jelas. Bisa jealous. Oke, bukan cuma jealous. Anak mama. Apa? Belum jelas. Memang ini anak mama. Maka itu kalau saya konseling pranikah dan ketahuan salah satu itu anak mama, jangan dikawinkan. Menderita nanti yang jadi menantu si mama. Anak mama itu cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Belum setuju nggak saya ngomong ini? Make sense? Make sense. Ini penting. Compare. Suami apa? Compare. Selalu membandingkan. Ini celaka. Jadi dikit-dikit, loh, kok kamu gak kayak mamaku? Ya. Loh, betul tidak? Dikit-dikit bandingkan, kok kamu gak kayak mamaku? Lalu istrinya jadi apa? Kesel. Sakit hati. Karena suaminya sibuk ngurusin mamanya. Ini salah satu bentuk si jahat, si setan itu mengalihkan perhatian kita untuk tidak fokus pada kehendak Tuhan. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menemukan apa saja. Maaf, saya pakai istilah bahasa Inggris sebagai kita yang di sini lebih mudah, obstacle. Tahu kata itu? Sandungan-sandungan, halangan-halangan yang membuat kita sulit fokus dan konsentrasi pada kehendak Bapa di surga. Ya. Temukan itu. Oh, berbahagialah Tuhan dan sukacita besar atas saudara dan saya kalau kita bisa mengenali stumbling block apa, halangan apa yang membuat kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan dengan segera. Satu hal yang kita harus selalu ingat, mudah atau susah ini bukan untuk Tuhan saja, untuk apa saja.
kita dapat perintah. Yang ilmu kalau ayo, Rocky, cepat duduk. Firman. Dengar ya. Ada kata cuma 5 huruf kalau dalam bahasa Indonesia. Ini nggak urusan dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, suami dengan istri, istri dengan suami, anak, adik, kakak, orang tua dengan anak, teman, ya. Dapat perintah, terus kita ngomong nanti. Bisa tanya, salah itu. Mudah atau susah mengatakan nanti? Sangat mudah. Sangat mudah. Apa bahasa Inggrisnya? Bukan late, no. Panjang sekali. Nanti, oh ya, kalau tidak ada, kata aja. Kalau kita disuruh orang, later. Ya, oh sama 5 huruf juga. Later, nanti. Ayo kita jujur. Sering gak kita berkata begitu pada Bapa di surga? Ya. Kalau kita menemukan kata itu sering muncul di hidup kita, ketika Papa ngajak kita berjalan melangkah dengan Dia, ayo kita bertobat hari ini. Jangan pernah berkata nanti, later loh. Salah satu cara saudara dan saya bisa mengenali perjanjian baru, ya, salah satu cara. Tapi ini cara yang sangat hebat. Saya beri 2 contoh di perjanjian baru. Ketika pertama kali Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anak dan keluarganya, maka dia tidak layak jadi murid. Nah, memang terjemahannya salah. Kata membenci sudah nggak boleh dipakai. Itu harusnya Tuhan Yesus sedang mengajar kita dengan sistem militer. Ya, tidak semua kita pernah jadi anggota militer, tapi mungkin ada yang tidak tahu, maaf. Seorang prajurit di negara mana saja, nah ini yang unik saudara. Semua negara, sistem politik, pendidikan, keuangan, kesehatan beda atau sama? Beda. Tapi semua bangsa dan negara di dunia, kenapa enggak beda? Sistem militer itu sama. Pernah sadar nggak? Ini luar biasa. Mengapa sistem yang lain beda, tapi yang sistem militer? Semua negara di dunia sama, jenjangnya, pangkat-pangkatnya sama. Lihat atau tidak? Ini harus kita ketahui. Itu heran sekali. 3 hari yang lalu salah seorang anak perani saya baru pulang dari pendidikan, ya, pemiliteran di Perancis. Dia tugasnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Waktu saya mengikuti kegiatan dia selama di Perancis, luar biasa. Dia dapat nilai cukup bagus. Nah, ketika dia tiba di Jakarta, dia kontak, saya bilang, wah, luar biasa. Saudara, sistem militer, semua prajurit, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ya, hanya punya 2 kata. Kalau komandan memerintah, siap laksanakan. Yes sir. Boleh? Siap laksanakan komandan. Izinkan tengok istri melahirkan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Bahkan nggak boleh. Boleh tapi dipecat. Nggak boleh namanya. Bahkan ayah meninggal, tidak ada alasan, izin menguburkan bapak. Nah, itu perintah perjanjian baru. Tuhan Yesus menggunakan sistem militer. Jadi kata membenci bukan berarti nggak suka. Kamu lebih nurut siapa? Istrimu, papamu, atau aku? Komandan. Ngerti? Begitu pula firman.
pula firman ketika murid-murid mengusir setan, setannya nggak pergi. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami mengusir setan-setannya nggak pergi? Lalu Tuhan Yesus berkata, oh yang jenis ini nggak bisa kamu usir kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah maaf, banyak gereja tidak meneliti konsep militer di ayat itu, sehingga mereka cuma doa dan puasa yang bentuknya tidak makan dan tidak minum saja. Salah. Firman itu Tuhan Yesus pakai sistem militer. Karena dengan istilah konsolidasi, ada kata retreat. Ketika pihak musuh makin kuat persenjataannya, makin kuat tentaranya, maka komandan yang ada di sebelah sini harus mengajak prajuritnya mundur sebentar. Untuk apa? Untuk apa? Coba kita belajar. Iya, buat rencana. Ayo yang lain mikir. Iya, ngatur siasat. Apa lagi? Atau strategi. Iya, apalagi yang lain nih, ikut mikir. Saudara, sini kalau waktu itu ngajar begini. Melihat permainan musuh? Iya, melihat kekuatan musuh. Ini penting. Observasi. Cari kesempatan meneliti. Apalagi ketika kekuatan musuh bertambah. Kalau komandan perang prajurit ini tidak mengajak prajuritnya untuk mundur sebentar, paling tidak ada 3 hal yang dilakukan oleh komandan ini. Informasi tentang kekuatan musuh dan persenjataan. Betul gitu? Ya. Kedua, buat strategi. Bagaimana cara menyerang? Nomor 3, pasti pesan. Komunikasiku dengan kalian jangan putus. Saya coba jawab pertanyaan saya. Sehebat-hebatnya persenjataan kelompok kita dalam peperangan, tapi kalau kita putus komunikasi dengan komandan, nggak ada gunanya persenjataan yang canggih. Karena kita nggak akan tahu musuh nyerangnya dari mana. Nah, ketika ayat itu nggak dipakai dengan sisi militer, akhirnya banyak gereja bodoh, hanya sekedar doa dan puasa, nggak makan, nggak minum, tapi tetap duduk dan pokok. Berarti kata itu tetap tuli, nggak dengar informasi apa-apa, nggak tahu situasi, nggak tahu strategi. Karena cuma nggak makan, nggak minum. Padahal maksud Tuhan, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Aku akan beri perintah, aku akan beritahu informasi tentang musuh. Aku akan atur strategi untuk kamu. Jadi buat Tuhan, doa dan puasa itu bukan masalah nggak makan, nggak minum. Yang betul adalah begitu sibuknya kita dengan Tuhan, komandan perang kita, sampai kita lupa makan, lupa minum. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Hari ini tanggal 17, tapi di Indonesia sudah tanggal 8. Kemarin istri saya di Nabire. Ya, kemarin istri saya dengan anak-anak di sana mensyukuri 29 tahun pelayanan pendidikan kami di Nabire. Nah, saya bersyukur karena saya sudah mendelegasikan pelayanan kepemimpinan biar mereka ngurus. Nah, semua yang Tuhan kerjakan lewat kami selalu karena Tuhan bicara. Komandan ini memberi instruksinya begini, harus begini. Kapan kami suami istri masuk Nabire? Kami masuk Nabire tanggal 18 Agustus tahun 93. Waktu itu kami tinggal di Wamena dan ada undangan untuk pelayanan ke Freeport. Oh ya, di Freeport Mas itu di Timika. Nah, kami harus keluar dari Wamena itu ke Jayapura. Ya.
karena nggak ada pesawat, Wamena langsung timika. Begitu, waktu itu belum ada telepon, jadi nggak bisa kontak. Ternyata begitu kami landing di Jayapura, panitia yang jemput kami berkata, Pak, ternyata pelayanan di Tembagapura batal karena ada kerusuhan di sana. Wah, terus kemana? Nah, ini saudara ini berkata, bagaimana kalau Bapak kena bire saja? Nah, saya itu tidak suka ke tempat baru karena harus mulai yang baru lagi. Yang di Wamena aja belum selesai. Tapi luar biasa. Istri saya merasakan damai sejahtera juga. Rupanya Tuhan nyuruh kita ke Nabi. Ya sudah. 3 hari waktu untuk ke Tembagapura, ke Freeport, dipindahkan ke Nabi. Dan ternyata sudah. Tuhan bekerja luar biasa di Nabire sampai hari ini. Begitu kemarin keluarga besar kami di Nabire Manokwari mensyukuri 29 tahun. Semuanya karena Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Halo. Hai. Mana sih? Kenapa? Karena luar biasa Tuhan bekerja. Maka itu hari ini mari masing-masing kita serius. Tadi saya masuk, maaf saya cuma cerita. Banyak yang tanya, loh kok sudah balik lagi? Katanya Agustus. Iya, kok sudah balik lagi? Ya, terus kaget lagi nanti 21 saya akan ke Amsterdam dulu. Terus 31 balik lagi ke sini. Amin. Ya, tanggal 8 balik ke Indonesia. Nah, Agustus 22 Agustus sampai ke sini lagi. Amin. Karena ada retreat di mana? Corona. Yang bukan. ICC. Forest Wall. Itu tanggal 23, 24, 25. Lalu minggu depannya awal Agustus. Berapa? 3 September. Oh iya, sorry, awal September 31 Agustus sampai 2 September. Tanggal 2 September retreat di Tulsa, Oklahoma. Tanggal 2 saya harus balik ke Indonesia lagi. Karena ada pernikahan tanggal 5 September. Saudara, kenapa Tuhan bisa mampukan saya seperti ini? Gara-gara Wahyu 12 ayat 12. Awal 80-an Tuhan mewahyukan saya ayat itu. Saya nangis, saya minta ampun, saya bertobat. Karena apa? Ini loh perbedaan kita yang paling besar dengan si setan itu. Jangan anggap enteng. Kalau sempat ketemu setan, kalau sempat bisa dicari dulu ya. Coba tanya, setan, ngantuk itu apa? Kira-kira setan jawab apa? Gorengan opo? Gak tahu. Karena setan nggak tahu ngantuk, betul? Ya. Apalagi tidur. Jadi setan itu lembur terus. Nah kita ini perlu istirahat nggak? Bayangkan kurang istirahat kepala pusing. Betul nggak? Nanti kurang ini, kurang itu. Saudara pernah sadar? Saya beri contoh. Sesingkat-singkatnya kita istirahat dengan 3 jam. Kurang itu untuk tubuh normal. Iya. Tapi percaya dalam 3 jam itu setan sudah bisa merusak banyak negara. Lo pikirkan itu. Maaf ya, jangan diikuti, nggak usah diikuti. Cuma tadi karena banyak yang tanya. Gara-gara ayat itu, ayat Wahyu 12 ayat 12, saya itu pernah berkata begini kepada Bapak. Bapak, kalau boleh, saya tidak sakit, walaupun tidak tidur, saya mau. Karena saya gergetan dengan setan. Lu ngerti nggak? Nah, maka itu banyak orang tanya kepada saya, saudara, kode itu tunjukkan kok, kode makan vitamin apa, suplemen apa? Ya saja.
Suplemen buatan farmasi mana bisa buat orang seperti ini? Ngerti nggak maksudnya? Oleh orang tua nggak pernah jet lag juga. Gara-gara ayat ini. Sebisa mungkin Tuhan. Nggak apa-apa biar. Dulu kita juga kayak mereka, cuma kita lupa. Ya betul tidak. Begitu, jangan sekali-kali pernah berkata, kamu kok nakal sekali. Tutup mulut saudara. Lalu ngomong apa? Begini, nah, kamu sedang eksperimen apa lagi ini? Amin. Amin. Jadi anak nakal itu kata yang salah. Itu sedang eksperimen. Betul? Bukan. Biarkan, kita lihat aja. Kecuali kalau mereka melakukan hal yang berbahaya. Nah itu baru. Jadi kenakalan itu wajar. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau saudara, kalau ini kalimat berikut. Kalau saudara ingin anakmu diam, kasih COVID-19. Jadi anak diam itu kalau Sakit. Bapaknya nakal nih, gimana pastor? Setuju ya? Jadi anak yang suruh diam itu kasih penyakit, pasti diam-diam. Oma-oma, opa-opa, dia bilang cucu kok nakal sekali, kayak siapa yang bicara ngomong virus? No. Tanya, kamu sedang eksperimen apa lagi? Anak eksperimen itu jadi jenius, betul ya? Ya, tidak apa-apa. Oke? Ayo yang baru dengar hari ini, coba punya anak lagi. Wah, kenapa itu ya? Sudah pintar gitu. Oke, saya lanjut. Jadi sekarang meleng kata ini ya, sedikit aja, sepersekian detik. Siapa pernah dengar kisah yang menyedihkan ini? Hanya ada 2 kali peristiwa di dunia ini pilot bunuh diri, pucat sekali. Yang pertama, bukan pesawat apa itu? Anaknya SQ, Silk Air, yang jatuh di Palembang. Masih ingat ya? Di Sungai Musi. Itu pilotnya bunuh diri. Jadi di dalam pesawat itu ada 1 anak saya namanya Ayo. Dan waktu itu dia itu mau berangkat sekeluarga, istrinya dengan 2 anaknya. Nggak tahu bagaimana si suami ini sudah tiba di Cengkareng. Biar aku berangkat dulu, nggak tahu ada urusan apa. Jadi istri anaknya pulang, belum sampai ke rumah dengan berita Silk Air itu meninggal. Setelah diselidiki ternyata pilotnya bunuh diri. Yang kedua, German Air. Waktu bawa pulang pelajar dari Barcelona ke Frankfurt atau Hamburg, pilotnya bunuh diri. Itu lebih sadis karena ketika co-pilotnya ini keluar untuk kencing, dia kunci kokpit, maka ketika pesawatnya menungkik, nggak sempat buka. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Nah, tadi saya beritahu peranan pilot dan dokter itu diperlukan waktu sepersekian detik harus bisa berfokus. Nah ini pilot ini egois, dia hanya memikirkan diri sendiri. Saya percaya semua kita mendengar kata ini akan maki-maki kepada pilot. Tapi izinkan saya berkata, bisa nggak sikap itu terjadi di hidup kita? Saya tanya, bisa. Memberikan. Siapa dengar kabar berapa bulan yang lalu di Jakarta ada papa, mama dan 2 anak bunuh diri lompat dari atas sambil diikat? Bukan soal utangnya ini masalahnya. Inilah keegoisan orang ini. Dan itulah cara setan bekerja. Bisa dengan cara macam-macam. Saya dengar kasus di Malang berapa tahun yang lalu, mama yang kecewa dengan suaminya
4 anaknya dikasih racun mati semua, semuanya bunuh diri juga. Wih, di malam itu gempar. Hanya kiranya dengan contoh-contoh ini masing-masing kita belajar. Iblis selalu bekerja di situasi, di bagian hidup kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Begitu setan tahu ada yang mementingkan diri sendiri, situ setan bekerja. Kenapa? Orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri. Setuju saya katakan kalimat ini, dia nggak peduli orang lain. Betul atau salah? Ini. Jadi jangan salahkan setan. Memang itu cara kerja mereka. Ayo kita salahkan diri sendiri yang bertobat. Keegoisan itu area yang setan paling suka. Maka itu kenapa Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia akan mendapat kehidupan. Tapi barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu firman aneh. Ternyata ini penyebabnya. Kalau kita egois, ternyata yang mati bukan cuma kita sendiri. Itu kan pilot egois yang bunuh berapa banyak orang. Dan setan selalu bekerja dalam keegoisan. Ayo hari ini kita mulai menyadari. Nanti renungkan lagi ya Yeremia 18 ayat 1 dan 2 tadi. Segera aku akan bicara kepadamu ya. Pergi ke rumah tukang periuk. Saya akan nakisi dengan pasal itu. Coba kembali ke Yeremia 18. Nah, ayo kita bongkar. Kalau Yahweh Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, segera kamu pergi ke rumah tukang periuk, sebab di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Boleh nggak saya berlogika gini? Oh, di rumah tukang periuk ada fellowship, ada kebaktian keluarga. Boleh nggak? Bisa tanya saja. Karena ada, aku mau bicara kepadamu. Ya. Tapi ternyata nggak ada. Coba lihat ayat 3. Apa jawab, apa sikap Yeremia? Baca 1, 2, 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang. Ulangi 1, 2, 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Terus Apabila Bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. stop. Ada khotbah nggak di rumah tukang periuk? Belum, saya jawab. Ada khotbah? Tidak. Lalu kapan Tuhan memperdengarkan perkataan-perkataannya kepada Yeremia? Seperti ayat 2. Kalau baca ayat 2 yang baru datang supaya tahu. Ayat 2. Pergilah ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Yeremia pergi. Setelah kita baca, ada khotbah nggak? Nggak Ada yang baca Taurat nggak? Nggak ada. Tidak. Jangan ada alasan di antara kita. Aku kok susah dengar suara orang, suara Tuhan. Banyak nggak orang Kristen bertanya gitu? Kok susah aku dengar suara Tuhan? Ya. Banyak. Nah, yang sering bertobat karena saudara sering dengerin Pak Kosnya. Betul? Kalau telinga kita hanya pasang untuk gosip, kata orang, kata siapa, otomatis kita budek dengan suara Tuhan. Ya. Betul toh? Maka itu kenapa firman Tuhan susah dihafal, tapi firman mama mertua hafal langsung. Karena firman mama mertua diberi tempat khusus.
diulang-ulang perkatakan Taurat itu dan renungkan siang dan malam. Ya, karena firman ngomong berapa diulang-ulang direnungkan. Jadi kalau kita lebih sering mendengar kata orang gosip, berita-berita yang enggak, otomatis kita enggak akan bisa dengar Bapak kita bicara kepada kita. Lalu di mana firman Tuhan itu? Lihat ayat berapa? Nah, enggak setelah tadi 6 ya. Coba baca 6. 5 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan. Nah, sebentar Pak Joni. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Yeremia. Lanjut. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi firman tidak didengar audible. Tahu kata audible lewat telinga, ada suara, enggak. Yeremia hanya melihat sebuah keadaan. Tukang periuk itu ngerjakan tanah liatnya rusak. Enggak dibuang, dibuat lagi, tapi jadi bentuk yang itu firman. Jadi saudara kalau ingin mendengar suara Tuhan jangan menanti, halo anakku, nggak usah begitu, lari kita. Dengan banyak cara Papa bisa bicara kepada kita. Ya. Ya. Yang sudah punya anak, ini pengalaman saya. Ketika kita lagi santai, kalau kita lihat anak-anak kita sedang main, bisa nggak Tuhan berbicara? Bisa. Satu kali sudah lama ini di Kota Kudus. Hamba Tuhan, tim kami, ya, wakil saya itu ayahnya meninggal. Saya datang melayat di rumah duka. Nah, keluarga saudara ini anaknya 3 lahir di Papua. Walaupun orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa karena lingkungan. Nah, ada kakaknya yang punya anak juga lahir di Kudus jadi bahasa Jawa. Lalu ada satu kakak lagi tinggal di LA sampai hari ini masih ada. Anaknya pakai bahasa Inggris. Nah ini mereka ini cucu-cucu yang meninggal ini masih kecil-kecil. Saya tuh ngeliatin, saudara percaya nggak? Yang 2 pakai bahasa Indonesia, yang lain juga pakai bahasa Jawa, yang lain pakai bahasa Inggris. Nyambung. Lu bisa bayangkan nggak? Itu bahasa anak nyambung. Mereka bisa tertawa kejar-kejaran. Saya itu mungkin ini ngomongnya bagaimana? Lu percaya nggak itu anak-anak? Ya sudah. Waktu saya melihat itu, Roh Kudus bicara kepada saya. Nggak perlu kita mendengar Tuhan bicara langsung pakai bahasa yang kita mengerti. Ada banyak bahasa kita nggak ngerti. Di satu kejadian Tuhan bisa bicara kepada kita. Asal kita nggak meleng tadi itu, tetap fokus, Begitu salah satu lagu yang saya suka, ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Itu saya suka. Karena apa? Jangan doa yang macam-macam. Jadi kita doa, kalau Tuhan jawab doa seperti itu, memahami pikirannya, mengerti hatinya. Hidup ini bisa miring-miring. Masa tanya bisa miring-miring? Enggak. Enggak. Memahami pikirannya dan mengerti hatinya. Yang kedua, ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu. Itu lagu doa saya. Hanya ingin mendengar suara. Beri waktu, saudara. Beri waktu. Jangan bilang nanti ya Tuhan. Saya percaya semua kita sebagai orang tua. Suka enggak? Kalau kita merintah anak kita, nanti Pak, nanti Pak. Jawab, suka enggak? Enggak. Loh kok iya? Ya enggak suka. Oh iya gimana sih? Betul enggak suka? Yuk hari ini
Kita perhatikan. Ayat terakhir. Efesus 5:17. Biarlah firman ini menjadi peneguhan buat kita semua. Jadi kita makin mengerti. Udah Efesus 5:17. 1, 2, belum. Efesus 5:17. 1, 2, 3. Sebab itulah jangan bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kebenaran. Simple. Buat Bapa di surga, orang bodoh di matanya itu bukan karena nggak sekolah. Buat Papa, orang bodoh itu cuma satu kriterianya. Kalau enggak blek dan nggak ngerti kehendak. Nah itu Papa minta usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa coba? Bacakan. Siapa yang ada apa? Thoughtless. Apa? Thoughtless. 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 Ya, apa terus? Foolish. Foolish. Lagi ada yang baca silakan. Nggak mau diajar, bodoh. Ayo. Iya. Nah, therefore you not be foolish. Ya, terus. Understand what? Nah, the Lord's will. Apa kehendak Tuhan? Jadi itu yang Tuhan minta di antara kita untuk sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati. Jangan bodoh. Enak gak kita jangan bodoh? Enggak. Sangat tidak enak. Tapi hari ini, ayo hati-hati dengan meleng tadi ya. Dialihkan perhatian kita sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Jadi perenungan kita, hati-hati yang suka berkata nanti, hati-hati. Ayo kita serius. Karena percaya HP kita bisa menyelewengkan waktu Tuhan untuk kita. Ya. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti. Bahaya sekali.